Bab 1 membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Bab 1 ini mempelajari tentang bagaimana memahami pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari serta memahami makna al-asmaul husna dan mempelajari serta memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita akan mencoba untuk memahami apa maksud dari iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah memang benar-benar ada. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang sangat indah. Sebagaimana kalian juga, setiap orang pasti diberi nama oleh orang tuanya yang indah. Sudah seyogianya kita memanggil teman-teman kita dengan sebutan nama aslinya, ya. Dan bab 1 ini kita akan mempelajari tentang nama-nama Allah yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Coba lihat halaman 4. Al-Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman Allah yang Pak Guru sebutkan tadi dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik atau disebut juga dengan Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, dalam bab ini hanya 4 saja yang akan kita pelajari bersama, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu As-Sami. As-Sami artinya Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas.
tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita telah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Yang kedua adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang tidak tampak. Dalam kata lain yaitu gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada atau mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu khabirun bima ta'malun, yang artinya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. 1. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Basir, yang artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu maupun lembut dan kecil, sampai-sampai sebesar biji zarrah, lebih kecil dari debu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Bahkan seluruh isi alam semesta ini Allah lihat, yang kelihatan oleh mata kita maupun yang tidak kelihatan oleh mata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Jadi kesimpulannya bab ini adalah ada 4 yang telah kita pelajari dari Asmaul Husna, yaitu apa? Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, As-Sami, Al-Khabir, dan Al-Alim. Ketika kita sudah benar-benar mengimani Asmaul Husna yang kita pelajari ini, maka hikmahnya adalah
kita akan senantiasa selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan sudah tentu akan mendatangkan keuntungan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bis-shawab.